Kita kan sering banget denger ya, kalau mau bahagia, katanya harga diri harus tinggi. Nah, gimana kalau keyakinan itu sebenarnya salah besar? Malah, mungkin itu adalah jebakan paling bahaya dalam hidup kita. Yuk, kita bongkar sama-sama. Coba deh renungin sebentar. Seumur hidup kita kan berjuang, mati-matian malah, buat bangun dan jaga harga diri. Tapi pernah nggak kepikiran, jangan-jangan perjuangan itu sendiri masalahnya? Jangan-jangan kita ini masuk ke labirin yang kita buat sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih harga diri itu? Ini bukan sekedar pede atau senang sama diri sendiri loh. Jauh, lebih dalam dari itu. Ini tuh evaluasi total kita, dari hati dan pikiran soal berharga atau enggaknya diri kita. Kalau boleh dibilang, ini kayak vonis yang kita kasih ke diri kita sendiri setiap hari. Selama ini kan kita mikirnya harga diri itu cuma ada dua ya. Kalau nggak tinggi, ya rendah, udah gitu aja. Tapi ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Spektrumnya jauh lebih rumit dan jujur jauh lebih seru buat dibahas. Nah, ini dia nih mitos gedenya yang perlu kita bongkar. Banyak banget penelitian yang nunjukin kalau nggak semua harga diri tinggi itu bagus. Ada sisi gelapnya loh, kayak topeng pede yang dibaliknya sebenarnya ada kerapuhan, gampang tersinggung, dan ya bahkan narsisme. Coba lihat deh tabel ini, bedanya kelihatan jelas banget apalagi pas soal nerima kritik. Orang yang harga dirinya sehat, dia bakal belajar, dia bakal tumbuh. Nah sebaliknya, yang narsistik ini yang sering kita salah sangka sebagai super pede, malah balasnya pakai emosi, pakai agresi. Ini red flag banget, nunjukin betapa goyahnya fondasi mereka. Oke, jadi kita udah paham apa itu harga diri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa? Kenapa kita punya mekanisme ini? Kenapa kita peduli banget sama penilaian diri? Nah, siap-siap kaget ya, karena jawabannya sama sekali bukan soal ego. Ada seorang psikolog namanya Mark Leary, dan dia punya ide yang gila sih, brilian banget. Namanya teori sosiometer. Teorinya simple, tapi efeknya luar biasa. Harga diri itu bukan buat ngukur nilai pribadi kita, sama sekali bukan. Tapi ini adalah alat buat bertahan hidup di lingkungan sosial. Semacam sistem monitor internal yang udah ada di DNA kita ribuan tahun. Analogi ini bakal ngerubah cara pandang kamu soal harga diri selamanya. Jadi coba bayangin harga diri itu bukan piala yang mesti kita poles terus-terusan. Tapi anggap ini kayak alarm kebakaran sosial. Begitu ada resiko kita dikucilkan, alarm ini langsung bunyi kencang, dan bunyinya itu adalah anjloknya harga diri kita. Itu peringatan, benerin hubungan sosial lo sekarang. Jadi, gitu cara kerjanya. Rasa sakit pas harga diri kita jatuh itu bukan tanda kita gagal loh. Itu sinyal. Sinyal dari evolusi yang maksa kita buat balik lagi ke kelompok. Kenapa? Soalnya, buat nenek moyang kita dulu, diusir dari kelompok itu sama aja hukuman mati. Seserius itu. Oke, kalau harga diri itu sebenarnya alat bantu, kok bisa jadi jebakan di zaman sekarang? Nah, jawabannya ada di semacam rumus matematika aneh yang berjalan di kepala kita masing-masing. Dan ini kerennya, jauh sebelum ada Instagram, TikTok, bahkan sebelum kakek nenek kita lahir, tahun 1890, seorang psikolog bernama William James itu udah mecahin kodenya. Dia bikin sebuah persamaan yang simple tapi jenius banget buat ngejelasin perasaan yang super rumit ini. Dan ini dia rumusnya. Harga diri itu sama dengan keberhasilan dibagi harapan. Simpel kan? Tapi dampaknya, wah, luar biasa. Harapan di sini maksudnya ya standar yang kita pasang buat diri kita sendiri. Jadi, perasaan kita soal diri sendiri itu sebenarnya cuma pertarungan tanpa henti antara apa yang nyata terjadi sama apa yang kita harapkan terjadi. Nah, disinilah jebakannya mulai kelihatan. Dari rumus tadi kan artinya ada dua cara buat naikin harga diri. Celakanya kebanyakan dari kita cuma fokus ke jalan pertama, ngejar keberhasilan, terus-terusan. Ini kayak lari di treadmill yang gak ada ujungnya, bikin harga diri kita jadi rapuh, jadi butuh pujian orang lain. Padahal ada jalan kedua yang sering banget kita lupain, yaitu ngatur ekspektasi kita sendiri. Oke, jadi kalau ngejar harga diri itu jebakan, terus gimana dong solusinya? Apa ada jalan lain? Ada. Yuk kita lihat sebuah alternatif yang bisa dibilang radikal, tapi menurut para ahli, ini jauh lebih sehat, lebih stabil, dan tahan lama. Gambar ini nunjukin perubahannya dengan pas banget. Dari yang tadinya kayak perisai kaca, gampang pecah kena kritik, menjadi kayak akar pohon yang kuat dan kokoh. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita pindah dari satu ke yang lain?
Jawabannya adalah welas diri, atau bahasa kerennya self-compassion. Konsep ini digagas oleh Dr. Kristin Neff. Dan tolong perhatiin baik-baik ya, ini kuncinya. Welas diri itu bukan soal menilai diri sendiri, tapi soal mengubah cara kita nyambung sama diri kita, terutama pas kita lagi jatuh-jatuhnya. Jadi, konsep ini tuh punya 3 pilar utama yang praktis banget. Yang pertama, kebaikan diri. Gampangnya, ngomong ke diri sendiri kayak lagi ngomong ke sahabat baik. Kedua, kemanusiaan bersama. Ini soal ingat kalau gagal itu manusiawi, menderita itu manusiawi, kita nggak sendirian kok. Dan yang ketiga, perhatian penuh atau mindfulness. Maksudnya, kita ngelihat rasa sakit kita apa adanya, tanpa kebawa drama. Kalau kita bandingin langsung, bedanya kelihatan banget. Harga diri itu kayak kompetisi. Kita harus jadi spesial, harus di atas rata-rata. Yang mana ya nggak mungkin dong semua orang bisa begitu. Tapi welas diri, wah ini beda banget. Dia nggak butuh perbandingan sama sekali. Welas diri itu sumber kekuatan dari dalam yang stabil. Dia selalu ada buat kita pas kita lagi menang atau pas kita lagi kalah telak. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangin deh, apa yang bakal berubah di hidup kamu kalau semua energi yang selama ini habis buat ngejudge diri sendiri, buat ngebuktiin kalau kamu itu berharga, dialihkan ke satu hal yang simple banget, jadi baik ke diri sendiri. Terutama pas kamu lagi butuh-butuhnya. Coba deh pikirin dampaknya.